Alasannya adalah karena saya telah mengalaminya selama 32 tahun, dan hal itu selalu membuat orang sangat penasaran. Bagaimana mungkin seseorang bisa terus-menerus muncul di halaman depan dengan citra yang keliru? Pernahkah Anda menyaksikan seluruh dunia seseorang runtuh secara nyata, tepat di depan mata? Hanya 5 menit yang lalu, Istana Buckingham menyampaikan sebuah kabar yang begitu menghancurkan, begitu mutlak, hingga gelombang kejutnya terasa di seluruh dunia. Sarah Ferguson, wanita yang selama ini dikenal sebagai Fergie, Duchess of York, si berambut merah yang dulu tertawa bersama Putri Diana, kini telah sepenuhnya diputus dari keluarga kerajaan. Namun inilah bagian yang tidak diberitakan oleh tajuk utama media. Ini bukan sekadar pengumuman biasa, ini adalah sebuah tindakan yang dirancang dengan sangat matang. Dan motif tersembunyi di balik keputusan ini jauh lebih gelap dan mengerikan daripada yang dibayangkan siapapun. Sebelum matahari terbit pada tanggal 2 Desember, seorang ajudan senior istana bergegas memasuki ruang pers di Istana Buckingham. Pesan yang dibawanya begitu singkat dan mengejutkan, hingga para jurnalis kawakan, mereka yang telah meliput setiap skandal kerajaan yang bisa dibayangkan, terdiam tanpa kata. Duchess of York akan dicabut dari seluruh fasilitas dan hak kerajaan yang masih tersisa berlaku seketika. Saya ulangi, seketika, bukan secara bertahap, bukan perlahan-lahan, diputus total. Keheningan yang menyusul hanya berlangsung beberapa detik sebelum kekacauan meledak. Telepon berdering tanpa henti. Para editor meneriakkan instruksi darurat. Dalam hitungan menit, berita ini menyebar ke BBC, Sky News, CNN, dan hampir semua jaringan besar di dunia. Seorang pembawa acara Amerika menangkap makna momen ini dengan tepat. Ini bukan klarifikasi, ini adalah pemutusan hubungan. Namun pertanyaannya, mengapa? Mengapa sekarang? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh dinding istana? Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya ungkapkan selanjutnya akan mengubah seluruh pemahaman Anda tentang kisah ini. Latar belakangnya. Untuk memahami mengapa istana bertindak dengan kekerasan yang begitu mengejutkan, kita harus mundur ke masa lalu, ke saat tanda-tanda peringatan sebenarnya sudah mulai terbentuk jauh sebelum publik menyadari adanya kejanggalan. Inilah hal yang tidak ingin mereka ketahui. Di dalam lingkungan rumah tangga kerajaan, situasi Sarah tidak pernah dianggap sebagai krisis mendadak. Sebaliknya, itu dipandang sebagai proses pembongkaran yang lambat namun tak terelakkan. Seorang perempuan yang terjebak dalam cengkeraman aturan kerajaan, kehancuran finansial, dan perubahan arus politik. Ketika Raja Charles naik takhta, ia membawa filosofi pemerintahan yang telah lama diperkirakan para penasihatnya. Monarki yang lebih ramping, lebih tajam, dan jauh lebih tidak toleran terhadap individu yang dianggap memiliki risiko reputasi. Di bawah Ratu Elizabeth, Sarah selalu menjadi pengecualian. Ia tetap diundang ke acara keluarga, diizinkan tinggal di Royal Lodge bersama Pangeran Andrew, dan diperlakukan dengan kelembutan meski berulang kali melakukan kesalahan. Elizabeth memerintah dengan empati, dengan kenangan, dan dengan perasaan. Namun Charles mewarisi dunia yang berbeda, dunia di mana pengawasan publik di internet begitu kejam, dunia di mana tekanan politik tak pernah surut, dunia di mana institusi tidak lagi mampu memberikan apa yang oleh seorang ajudan senior disebut sebagai kelonggaran bernuansa nostalgia. Dan inilah kenyataan pahit yang mengubah segalanya. Tidak seperti Andrew, Sarah tidak memiliki gelar yang mulia kerajaan. Tidak seperti anggota kerajaan aktif, ia tidak memiliki peran publik yang bisa membenarkan dukungan keamanan atau tempat tinggal. Dan tidak seperti generasi baru, William, Catherine, dan anak-anak mereka, ia melambangkan versi lama monarki yang syarat dengan kontroversi yang ingin dikubur selamanya oleh mahkota. Di balik tembok istana, pembicaraan mengenai Royal Lodge telah dimulai jauh lebih awal dari yang disadari publik. Biaya perawatan yang terus meningkat, rencana masa depan untuk hunian Grace and Favor,
serta struktur hukum yang mengikat Andrew dengan properti tersebut. Setiap kali isu-isu ini muncul, nama Sarah selalu hadir sebagai masalah yang tak terhindarkan, tanpa gelar HRH, tanpa tugas resmi, tanpa fungsi institusional yang jelas. Ia adalah anomali dalam sistem yang sepenuhnya dibangun atas hierarki. Namun tradisi dan biaya bukanlah satu-satunya kekuatan yang mendorong perubahan ini. Disinilah kisahnya menjadi semakin gelap. Menjelang akhir tahun 2022, sejumlah tokoh politik di Westminster mulai memberikan tekanan kepada monarki secara diam-diam namun tegas untuk menangani persoalan yang belum terselesaikan terkait dampak skandal Epstein. Publik, terutama mereka yang masih mengingat berbagai kontroversi pada era 1990-an, semakin mempertanyakan mengapa seorang mantan duchess yang telah bercerai dan tidak lagi menjalankan tugas kerajaan masih diperbolehkan tinggal di properti milik mahkota. Istana menyadarinya. Mereka mencatat angka-angka survei. Mereka membaca arah opini publik. Polanya jelas. Sarah mulai dipandang sebagai simbol dari segala hal yang ingin dihapus oleh rencana modernisasi Raja Charles. Sekarang Anda bisa melihatnya, bukan? Lingkaran tekanan itu perlahan menutup. Pertanyaannya bukan lagi apakah tindakan akan diambil, melainkan kapan. Dan ketika tekanan hukum, finansial, reputasi, serta politik bertemu, diskusi kecil tentang masa depan Sarah berubah menjadi percakapan yang tajam, mendesak, dan tak lagi bisa dihindari. Temuan Catherine. Namun, ada sosok lain dalam kisah ini, seseorang yang melalui pengamatan tenangnya menyadari betapa serius situasi ini sebenarnya. Putri Catherine. Tanda-tanda awal masalah tidak muncul dari skandal besar atau berita utama. Sebaliknya, mereka hadir dalam bentuk kejanggalan halus, hampir tak terlihat, yang hanya dapat ditangkap oleh mereka yang benar-benar memahami cara kerja sistem kerajaan. Bagi Catherine, yang hidupnya dibentuk oleh protokol ketat dan ekspektasi publik selama puluhan tahun, ketidakteraturan seputar Sarah Ferguson mulai terasa seperti alarm peringatan yang enggan didengar oleh siapapun. Semua bermula pada awal 2023 dalam sebuah pengarahan rutin di Istana Kensington. Catherine secara tak sengaja mendengar dua staf membicarakan properti Windsor. Salah satunya menyebutkan bahwa proyeksi biaya perawatan Royal Lodge kembali melonjak drastis. Yang lain menambahkan dengan nada ragu, masalahnya masih sama. Sarah masih tinggal di sana, masih bukan anggota kerajaan aktif, dan masih terikat pada posisi Andrew yang kian melemah. Catherine tidak menyela. Ia hanya berhenti sejenak dan menyerap suasananya. Ia tahu betul, ketika staf istana berbicara dengan hati-hati, selalu ada sesuatu yang lebih besar sedang berkembang. Beberapa minggu kemudian, kejanggalan lain muncul. Catherine menerima dokumen pengarahan yang merangkum sentimen publik terhadap berbagai cabang keluarga kerajaan. Sebagian besar isinya bisa diprediksi. Dukungan kuat untuk keluarga Wales, optimisme yang hati-hati terhadap agenda modernisasi Charles. Namun, satu grafik menarik perhatiannya. Terdapat lonjakan tajam sentimen negatif yang dikaitkan dengan keluarga York, bukan terhadap Beatrice atau Eugenie yang tetap dihormati secara pribadi, melainkan secara khusus terhadap Sarah. Bahasa dalam analisis tersebut sangat bermakna. Persepsi publik mencerminkan asosiasi yang belum terselesaikan dan ekspektasi yang sudah usang. Catherine langsung memahami maksudnya. Publik mulai mempertanyakan mengapa Sarah masih tinggal di properti kerajaan meski tidak memiliki peran resmi dan terus dikaitkan dengan kontroversi. Lalu datanglah momen yang mengubah segalanya. Dalam sebuah acara amal musim semi, Catherine menyapa para hadirin di sepanjang pagar pembatas. Seorang wanita tua mendekat dan dengan lembut bertanya, "Sayang, mengapa Duchess of York masih tinggal di rumah sebesar itu jika dia tidak bekerja untuk mahkota? Rasanya tidak pantas, bukan?" Catherine tersenyum sopan dan memberikan jawaban diplomatis. Namun di dalam dirinya,
Ia merasakan ketegangan yang mendalam. Pikirkan ini, ketika warga biasa mengungkapkan kekhawatiran yang sama dengan bisikan para penasihat istana, jarak antara pemahaman publik dan keheningan istana telah menjadi terlalu berbahaya untuk diabaikan. Sementara itu, suasana di dalam Windsor berubah drastis. Staf yang sebelumnya menggambarkan pengaturan antara Andrew dan Sarah sebagai aneh tapi masih berjalan, kini menggunakan istilah lain. Tegang, tidak nyaman, penuh ketidakpastian. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah laporan tentang liputan media asing. Media Amerika secara perlahan mulai mengaitkan kembali nama Sarah dengan narasi Epstein, merujuk pada email-email lamanya, termasuk yang menyebut Epstein sebagai teman yang luar biasa, serta penyelidikan Kongres yang kembali mencuat. Catherine memahami betapa fatalnya hal ini. Ketika seseorang mulai masuk dalam diskursus skandal internasional, penilaian risiko mahkota berubah total. Dan Sarah tidak memiliki peran resmi, tidak memiliki perlindungan institusional, tidak ada alasan fungsional untuk tetap berada dalam kerangka kerajaan. Menjelang akhir musim panas, Catherine diperlihatkan sebuah dokumen internal yang merangkum ancaman reputasi eksternal. Nama Sarah tercantum dengan jelas. Alasannya sangat tegas. Anggota nonaktif dengan kondisi keuangan tidak stabil, visibilitas publik tinggi, dan asosiasi yang belum terselesaikan menimbulkan pengawasan yang tidak sejalan dengan strategi modernisasi. Dalam bahasa kerajaan, itu hanya berarti satu hal. Ini adalah awal dari akhir. Pertemuan strategis. Saat bulan Desember mendekat, percakapan di dalam istana Buckingham berubah dari kekhawatiran senyap menjadi urgensi strategis. Pertanyaannya tidak lagi apakah tindakan harus diambil, melainkan seberapa jauh mahkota bersedia melangkah. Dan di pusat perubahan ini berdiri Ratu Camilla, seorang wanita yang memahami lebih baik dari siapapun betapa rapuhnya citra publik monarki. Pagi-paginya kerap dimulai dengan tumpukan tebal ringkasan media. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, pola yang mengkhawatirkan mulai terlihat. Media besar Amerika tidak lagi hanya fokus pada kejatuhan Pangeran Andrew. Perhatian mereka kini beralih kepada Sarah. Artikel di Washington Post, segmen di MSNBC, diskusi larut malam di CNN. Semuanya mulai mengarah ke satu nama yang sama. Media mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai alasan mengapa Duchess of York masih menempati sebuah hunian milik Crown Estate, sementara ia membawa risiko reputasi yang berkaitan dengan skandal Pangeran Andrew serta kegagalan finansialnya sendiri. Nada pemberitaan pun berubah, dari sekadar rasa ingin tahu menjadi kritik terbuka. Bagi sebuah monarki yang sangat peka terhadap citra internasionalnya, perkembangan ini memiliki dampak yang sangat besar. Camilla kemudian memanggil sebuah pertemuan tertutup di ruang tamu hijau, sebuah ruangan yang cukup sunyi untuk menghindari penyadapan tidak resmi. Mereka yang hadir termasuk Sir Edward Chapman, penasihat senior dengan pengalaman puluhan tahun dalam manajemen krisis. Fiona Lial, ahli strategi komunikasi yang dikenal karena instingnya yang tajam. Serta Rupert Kain, mantan editor yang pernah membantu istana melewati badai media paling sulit. Camilla membuka pertemuan dengan ketenangan khasnya, namun urgensi dalam suaranya tak dapat disangkal. Kesabaran publik tidaklah tak terbatas, begitu pula toleransi institusi, ujarnya. Sir Edward kemudian membuka sebuah dokumen yang merangkum peningkatan tajam liputan internasional. Penyebutan masalah keuangan Sarah, kaitannya dengan Epstein, serta penyelidikan Kongres yang kembali muncul, semakin sering menghiasi siklus media Amerika. Bahkan jurnalisme arus utama di Inggris, yang sebelumnya berhati-hati dalam membahas Sarah, kini mulai menggambarkan keberadaannya di Royal Lodge sebagai simbol ketidakkonsistenan. Tak lama kemudian, Putri Anne ikut dalam diskusi dan berbicara tanpa basa-basi. Kita sedang merampingkan monarki, bukan menyeret masa lalu ke depan, katanya. Anne selalu menghormati Sarah secara pribadi, terutama pada masa ketika mereka menghadapi sorotan publik bersama Diana. Namun bagi Anne, sebuah institusi hanya bisa bertahan jika berpegang pada aturan, bukan kenangan. William, yang menerima pengarahan terpisah di Istana Kensington,
menyuarakan pandangan serupa dengan gaya yang lebih terukur. Ia memahami keseimbangan rapuh antara kewajiban publik dan kesetiaan pribadi. Namun dalam sebuah pertemuan yang sangat menegangkan, ia dikabarkan mengatakan, kita tidak bisa terus memikul beban yang tidak termasuk dalam masa depan yang sedang kita bangun. Wawasan paling mengungkap justru datang dari divisi komunikasi istana. Para analis menyajikan data kepada Camilla dan Charles yang menunjukkan lonjakan signifikan sentimen negatif di kalangan pemirsa berusia di atas 50 tahun di Amerika Serikat. Sebuah kelompok yang setia, sangat terlibat dan seringkali bernostalgia pada era monarki Putri Diana. Data tersebut sungguh memukul. Kelompok audiens yang krusial ini mulai menunjukkan frustrasi terhadap kontroversi keluarga York yang tak kunjung terselesaikan. Lalu datanglah momen yang mengubah seluruh arah pembicaraan. Seorang staf komunikasi muda yang sedang meninjau metrik keterlibatan publik menyampaikan sebuah pengamatan yang membuat ruangan itu hening. Orang-orang tidak hanya melihat ini sebagai drama kerajaan, katanya. Mereka melihatnya sebagai persoalan moral. Seberapa besar tanggung jawab sebuah keluarga atas tindakan seseorang yang terkait dengan mereka? Pernyataan itu merangkum dengan tepat mengapa kisah ini menjadi begitu mudah meledak di tingkat internasional. Camilla dan Charles kemudian meninjau draft pernyataan resmi. Bahasanya ringkas, terkendali, dan sangat institusional. Tidak ada serangan terhadap Sarah. Tidak ada rujukan langsung pada skandal. Keputusan itu dibingkai sebagai langkah prosedural, perlu dan sejalan dengan restrukturisasi jangka panjang. Namun, di balik nadanya yang tenang, siapapun yang memahami subteks kerajaan dapat menangkap makna sesungguhnya. Mahkota sedang mengambil jarak secara permanen. Sebelum keputusan itu difinalisasi, Camilla mengajukan sebuah saran yang berakar dari pengalamannya sendiri dalam menghadapi sorotan publik kerajaan. Kita harus memastikan ini tidak terbaca sebagai hukuman, katanya. Ini harus terbaca sebagai kebijakan. Charles menyetujui. Beberapa kalimat direvisi untuk menekankan netralitas dan preseden, bukan implikasi pribadi. Tanggal 2 Desember dipilih sebagai hari pengumuman. Di dalam kantor-kantor pribadi istana, tercipta sebuah pemahaman sunyi. Sebuah keputusan besar telah diambil dan tidak ada jalan kembali. Keputusan itu telah ditetapkan, tidak ada jalan untuk kembali dan dampaknya akan bergema jauh melampaui Windsor maupun Istana Buckingham. Ketika jam menunjukkan pukul 07.20 pagi pada tanggal 2 Desember, pernyataan resmi istana dipublikasikan. Dokumen tersebut disusun dengan sangat cermat, singkat, rapi, dan bersifat final, dan dalam hitungan menit menyebar ke seluruh dunia. Mahkota secara tegas menyatakan bahwa mulai saat itu juga, Sarah Ferguson tidak lagi berhak atas fasilitas tempat tinggal, pertimbangan keamanan, maupun dukungan transisi apapun dari rumah tangga kerajaan. Setiap kalimat terasa seperti pintu yang dibanting keras tanpa kemungkinan dibuka kembali. Bagi Sarah, dampaknya terasa seketika dan menghancurkan. Ia sedang duduk di sebuah meja tulis kecil di sudut kamar hotel di London ketika ponselnya tiba-tiba dipenuhi notifikasi. Beberapa hari sebelumnya, ia telah pindah ke sana secara diam-diam, merasakan bahwa sesuatu yang menentukan akan segera terjadi, namun tidak mengetahui kapan dan seberapa keras hantamannya. Saat logo resmi Istana Buckingham muncul di layar ponselnya, ia terdiam. Untuk sesaat, ia hanya menatap pernyataan itu, membacanya 2 kali seolah berharap kata-katanya berubah pada pembacaan kedua. Namun, tidak ada yang berubah. Yang pertama kali menusuk perasaannya bukanlah kehilangan Royal Lodge, sesuatu yang sudah lama dibayangkan akan terjadi, melainkan nadanya. Ketiadaan kehangatan, bahasa yang kaku dan formal, pesan yang tak terbantahkan bahwa mahkota telah menarik garis tegas dan tak dapat dijembatani antara Sarah Ferguson dan institusi yang pernah ia masuki melalui pernikahan. Bertahun-tahun upaya memulihkan reputasi, kegiatan amal, buku anak-anak yang ditulisnya, dan ketangguhan yang ia tunjukkan di hadapan publik. Semuanya menjadi tidak berarti. Dalam pandangan monarki, ia kini bukan lagi bagian dari masa depan mereka.
Di ruang-ruang redaksi di seluruh dunia, reaksi yang muncul adalah campuran antara keterkejutan dan pengakuan pahit. Strategi modernisasi istana di bawah Raja Charles memang sejak awal mengisyaratkan struktur kerajaan yang lebih ramping dan terfokus. Namun hampir tidak ada yang menduga perubahan itu akan diterapkan dengan begitu tajam dan terbuka terhadap Duchess of York. Waktunya terasa sangat presisi. Andrew sudah lebih dulu dipindahkan ke properti yang lebih kecil di Sandringham. Penyelidikan Epstein di Amerika Serikat semakin memanas. Tekanan dari parlemen untuk memastikan kejelasan etika dalam hubungan kerajaan mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bagi para pengamat jelas bahwa Sarah telah menjadi beban yang tidak lagi sanggup dipertahankan oleh mahkota. Badai media global pun kian menguat. Para komentator mengulas kembali rentetan kemundurannya, persoalan keuangan termasuk kegagalan proyek Pegasus Bitcoin, email kontroversial yang menyebut Epstein sebagai teman yang luar biasa, hingga kemitraan amal yang kini dibingkai sebagai karier yang terhenti akibat asosiasi dan keputusan yang keliru. Bahkan, ketangguhan pribadinya yang dulu dikagumi, kini berubah menjadi bagian dari narasi tragis tentang seorang perempuan yang diberi kesempatan kedua berkali-kali, namun tak pernah menemukan pijakan yang benar-benar kokoh. Namun sementara dunia membedah dampak publik dari keputusan ini, sesuatu yang jauh lebih pribadi dan penuh keputusasaan tengah berlangsung di balik layar. Beatrice dan Eugenie sebenarnya telah bersiap menghadapi momen ini. Menurut sumber-sumber dekat, mereka hancur secara emosional, tetapi tidak terkejut. Selama berminggu-minggu, mereka telah mengetahui bahwa pengumuman tanggal 2 Desember akan bersifat final. Secara senyap dan mendesak, mereka menyusun rencana pelarian bagi sang ibu. Properti keluarga di wilayah pesisir Comporta, Portugal, telah dipersiapkan. Staf mengatur akomodasi sementara. Kontak lokal membantu menjamin privasi setibanya di sana. Ini bukan rencana liburan. Ini adalah rencana relokasi, rencana bertahan hidup. Kedua saudari itu bergerak dengan ketelitian nyaris militer, bertekad memastikan ibu mereka memiliki tempat yang aman, tenang, dan dapat dikendalikan untuk memulai kembali. Namun, di balik semua persiapan praktis itu, tersimpan ketakutan yang jauh lebih menyayat, bahwa begitu Sarah meninggalkan Inggris, jarak antara dirinya dan monarki akan menjadi permanen, tak dapat dipulihkan. Sementara itu, di dalam istana, para penasihat merasakan campuran emosi yang aneh, kelegaan dan kecemasan. Lega karena dilema institusional yang telah lama membayangi akhirnya diselesaikan. Cemas karena Sarah tetaplah sosok yang sulit diprediksi, selalu vokal, dan tak pernah benar-benar menghilang dalam diam. Ketidakstabilan finansialnya membuatnya rentan terhadap tawaran buku dan kesepakatan media. Hubungannya yang panjang dengan Andrew berarti ia mengetahui banyak hal yang berpotensi kembali mengguncang monarki jika suatu hari diungkapkan. Dan reputasinya sebagai perempuan yang menolak untuk memudar membuat langkah berikutnya mustahil ditebak. Motif tersembunyi. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan sesungguhnya. Semua orang bertanya, tetapi tidak ada yang benar-benar memberi jawaban. Apa sebenarnya motif di balik keputusan ini? Jika Anda mengira semuanya hanya soal modernisasi atau efisiensi keuangan, berarti Anda belum melihat gambaran besarnya. Izinkan saya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok istana. Motif pertama, bayang-bayang Epstein. Penyelidikan Kongres Amerika Serikat yang kembali dibuka tidak hanya berfokus pada Andrew. Para penyelidik mulai menelusuri hubungan keuangan, komunikasi, dan jaringan relasi yang juga mencakup Sarah. Email-email lamanya, aktivitas bisnisnya, serta kedekatannya dengan tokoh-tokoh yang kini berada di bawah sorotan. Semuanya menciptakan risiko hukum yang tidak dapat ditoleransi oleh mahkota. Dengan memutus hubungan sekarang, istana menciptakan jarak hukum. Jika suatu hari Sarah diselidiki, dipanggil, atau terseret kasus apapun, monarki dapat dengan jujur menyatakan bahwa ia tidak lagi memiliki hubungan resmi dengan institusi tersebut. Perhatikan waktunya. Pengumuman ini muncul tepat ketika tekanan internasional meningkat. Itu bukan kebetulan, melainkan strategi. Motif kedua, beban keuangan.
Riwayat finansial Sarah penuh ranjau. Usaha bisnis yang gagal, utang yang menumpuk, kemitraan yang meragukan, masing-masing berpotensi menjadi sumber rasa malu bagi mahkota. Namun yang paling mengkhawatirkan, menurut sejumlah sumber, Sarah diduga mencari bantuan finansial dari rumah tangga kerajaan untuk menutup biaya hukum dan keamanan. Istana dihadapkan pada pilihan tegas. Terus menopang seseorang tanpa peran resmi atau memutus hubungan sepenuhnya. Mereka memilih pemutusan, bukan dukungan. Motif ketiga, audiens Amerika. Inilah aspek penting yang luput dari banyak liputan Inggris. Istana sangat menyadari opini publik Amerika. Pemirsa Amerika, terutama kelompok usia di atas 50 tahun yang merupakan audiens besar dan sangat terlibat, semakin vokal mempertanyakan keberlanjutan hubungan mahkota dengan keluarga York. Data survei menunjukkan kelompok ini mulai meragukan penilaian monarki dalam mempertahankan keterkaitan dengan Sarah di tengah kontroversi. Bagi institusi yang bergantung pada goodwill internasional dan kekuatan simbolik, kehilangan dukungan Amerika adalah risiko besar. Pengumuman ini ditujukan bukan hanya untuk London, tetapi juga untuk Washington dan New York. Motif keempat, perencanaan suksesi William. Inilah bagian yang jarang dibicarakan secara terbuka. William berpikir jauh ke depan. Ia sedang membangun monarki untuk George, Charlotte, dan Louis. Dalam visinya, tidak ada ruang bagi figur-figur masa lalu yang rumit dan syarat skandal. Sumber-sumber terdekat menyebutkan bahwa William adalah suara paling kuat yang mendorong pemutusan total, bukan karena kekejaman, melainkan karena kebutuhan strategis. Setiap kontroversi lama menjadi senjata potensial yang dapat digunakan untuk menyerang masa depan. Sarah melambangkan segala sesuatu yang ingin ditinggalkan William. Motif kelima, koneksi Portugal. Mengapa Portugal? Mengapa Comporta secara khusus? Karena wilayah itu berada di luar kerangka ekstradisi Uni Eropa untuk jenis penyelidikan tertentu. Karena lokasinya tenang, terisolasi, dan jauh dari pengawasan tabloid Inggris. Karena itu memungkinkan istana menyatakan bahwa Sarah pindah ke luar negeri atas alasan pribadi, tanpa mengungkap bahwa ia pada dasarnya telah disingkirkan. Portugal bukan sekadar awal baru, itu adalah bentuk pengendalian strategis. Jam-jam setelah pengumuman dipenuhi ketegangan yang meresap ke seluruh ekosistem kerajaan. Meski disampaikan dengan bahasa yang terkendali dan formal, dampaknya sama sekali tidak lembut. Dalam hitungan menit, tim hukum berkumpul di sebuah ruangan tenang yang menghadap taman. Ruangan yang biasanya diperuntukkan bagi urusan konstitusional, bukan konflik keluarga. Namun, kasus Sarah telah memasuki ranah hukum. Para penasihat meninjau struktur sewa Crown Estate, ketentuan dalam undang-undang suksesi mahkota, serta kebijakan yang mengatur anggota kerajaan non-aktif. Seorang pengacara merangkum situasi itu dengan kejelasan yang menghantam. Status yang mulia, kerajaan sudah tidak ada. Seluruh dukungan telah dihentikan. Berdasarkan ketentuan hukum saat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Itu adalah pernyataan hukum, bukan emosi. Namun, finalitasnya terasa bahkan bagi mereka yang terbiasa dengan batas-batas tegas. Di Windsor, kenyataan itu sudah mulai membentuk ulang dunia Pangeran Andrew. Tim logistik mengonfirmasi bahwa ia akan dipindahkan ke sebuah properti yang lebih kecil di kawasan Sandringham sebelum Natal. Langkah ini dibungkus sebagai restrukturisasi rutin, namun semua orang memahami pesan simboliknya. Andrew tetap berada di bawah naungan mahkota, Sarah tidak. Hubungan domestik mereka yang telah berlangsung lama dan penuh kejanggalan akhirnya mencapai titik putus, bukan karena emosi, melainkan karena kebijakan. Di Istana Kensington, William mengikuti perkembangan ini dalam keheningan penuh pertimbangan. Ia tidak menyimpan dendam pribadi terhadap Sarah, tetapi ia sepenuhnya memahami risiko politik yang melekat pada ketidakstabilan keuangan Sarah dan kedekatannya dengan skandal Andrew. Secara pribadi, para staf mencatat bahwa William tampak lebih lega daripada terpukul. Sebuah ketidakpastian yang telah lama menggantung akhirnya terjawab. Pandangan Catherine, meski lebih tenang, sama-sama berpijak pada realitas.
Ia menaruh simpati pada Sarah. Keduanya pernah merasakan kerasnya mesin tabloid. Namun Catherine juga sadar bahwa istana tidak mungkin terus melindungi sosok yang keberadaannya justru menghambat upaya modernisasi. Dalam pandangannya, membiarkan Sarah melangkah menjauh, betapapun buruk citranya di mata publik, adalah satu-satunya pilihan yang berkelanjutan. Mimpi buruk praktis. Di sayap administratif istana, para ajudan mulai memilah dampak praktis yang terasa seperti daftar bencana. Tanpa dukungan kerajaan, Sarah tidak lagi memenuhi syarat untuk perlindungan keamanan. Sebuah kekhawatiran mendesak mengingat minat publik terhadap masa lalunya kembali meningkat. Kementerian Dalam Negeri mengonfirmasi bahwa ia harus mengatur pengamanan sendiri di luar negeri. Setiap perjalanan ke negara-negara yang bekerja sama dengan penyelidikan Amerika Serikat akan memerlukan persiapan hukum yang sangat cermat. Ini bukan sekadar kemungkinan teoretis. Ini adalah kenyataan logistik yang mendesak dan berpotensi berbahaya. Penilaian finansialnya pun tak kalah suram. Tanpa fasilitas tempat tinggal, tanpa dukungan keamanan, tanpa jaring pengaman yang selama puluhan tahun ia andalkan, Sarah harus segera menghasilkan pemasukan besar. Dan disinilah situasinya menjadi benar-benar mengkhawatirkan. Seorang Sarah Ferguson yang terdesak secara finansial, namun memiliki pengetahuan mendalam tentang cara kerja internal istana, hubungan pribadi, dan percakapan tertutup adalah risiko terbesar bagi para penasihat kerajaan. Kontrak buku, wawancara pengakuan terbuka, partisipasi dalam dokumenter, masing-masing adalah ladang ranjau potensial. Istana memang telah memutus hubungan, tetapi mereka belum menghilangkan risiko. Bahkan, bisa jadi justru meningkatkannya. Kepedihan dua putri, Beatrice dan Eugenie, berada dalam posisi yang nyaris mustahil. Sebagai putri, mereka terjepit antara kebutuhan institusional dan naluri melindungi seorang ibu. Mereka memahami keputusan istana. Mereka melihat tekanan yang terus menumpuk, kontradiksi yang tak lagi bisa diselesaikan. Namun pemahaman itu tidak mengurangi kehancuran emosional saat menyaksikan ibu mereka secara resmi dikeluarkan dari satu-satunya dunia yang ia kenal selama hampir 4 dekade. Menurut sumber terdekat, kedua saudari itu menghubungi ibu mereka hanya beberapa menit setelah pengumuman dirilis. Percakapan tersebut singkat, syarat emosi, dan berfokus pada hal-hal praktis yang mendesak. Karena dalam krisis, perempuan-perempuan keluarga York melakukan apa yang selalu mereka lakukan, bertindak, melindungi, dan bertahan. Persiapan pun dipercepat, dokumen-dokumen dikirim secara diam-diam, rekening bank ditinjau, penasihat hukum dilibatkan untuk proses perpindahan ke Portugal. Setiap detail menjadi krusial, karena satu kesalahan saja bisa membuat ibu mereka terekspos pada bahaya yang kini tidak lagi menjadi tanggung jawab istana untuk dicegah. Namun di balik semua logistik itu, tersimpan satu pertanyaan yang tak ingin diucapkan oleh kedua saudari tersebut. Begitu ibu mereka meninggalkan tanah Inggris, pada dasarnya diasingkan oleh institusi yang dahulu dipimpin oleh nenek mereka, akankah ia benar-benar bisa kembali suatu hari nanti? Reaksi dunia. Dan sekarang disinilah saya membutuhkan suara Anda. Dari negara atau kota mana Anda menyaksikan momen ini? Karena kisah ini dipahami dengan cara yang sangat berbeda tergantung dari mana Anda melihatnya. Di Amerika Serikat, banyak pemirsa menilai ini sebagai langkah monarki untuk akhirnya bertanggung jawab pada standar etika modern, meski terasa terlambat dan menyakitkan. Di Inggris, reaksinya jauh lebih terbelah. Generasi yang lebih tua masih mengenang Sarah dengan penuh simpati dan menganggap keputusan ini terlalu keras. Sementara generasi muda melihatnya sebagai pembersihan institusional yang sudah lama tertunda. Di Eropa, terutama di negara-negara yang masih memiliki monarki, para pengamat kerajaan menganalisis kasus ini sebagai cetak biru bagaimana mahkota modern menangani beban warisan masa lalu. Di negara-negara persemakmuran, reaksinya berkisar antara empati hingga frustrasi dengan kritik bahwa monarki terus memproduksi drama alih-alih fokus pada pelayanan publik yang bermakna. Pandangan Anda penting.
Cara dunia merespons kisah ini akan memengaruhi bagaimana para sejarawan menilai keputusan ini di masa depan. Tulis di kolom komentar dari mana Anda menonton peristiwa ini dan apa reaksi jujur Anda. Keheningan Sarah. Saat malam tiba pada tanggal 2 Desember, Sarah masih berada di suite hotelnya di London. Ia tidak mengeluarkan pernyataan apapun, tidak tampil di depan publik, bahkan tidak mengunggah apapun di media sosial. Keheningan itu dari seorang perempuan yang dikenal selalu komunikatif, berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang-orang terdekat menggambarkannya berada dalam kondisi terkejut yang sedang diproses, bercampur dengan tekad baja. Sarah telah melewati badai sebelumnya, skandal, perceraian, kehancuran finansial, hingga penghinaan publik. Namun kali ini berbeda. Ini bukan kesalahan yang bisa ditebus dengan permintaan maaf, bukan krisis citra yang bisa diperbaiki. Ini adalah penolakan institusional, mutlak dan tak dapat ditarik kembali. Menurut para sahabatnya, ia menghabiskan berjam-jam berbicara lewat telepon dengan putri-putrinya, para penasihat hukum, dan segelintir orang yang tetap setia. Ia menelaah dokumen, menyusun daftar, dan merencanakan langkah berikutnya dengan ketelitian seseorang yang memahami sepenuhnya betapa serius situasinya. Karena Sarah Ferguson mungkin banyak hal, tetapi pasif bukan salah satunya. Dan seiring malam semakin larut di London, satu kebenaran menjadi semakin jelas. Istana telah mengambil langkahnya. Kini dunia menunggu bagaimana Sarah akan merespons. Taruhan monarki. Bagi Raja Charles dan para penasihatnya, keputusan untuk memutus hubungan dengan Sarah merupakan kemenangan sekaligus perjudian besar. Kemenangannya jelas. Mereka telah menyingkirkan sebuah komplikasi yang semakin tak tertahankan. Mereka mengirim pesan tegas tentang prioritas modernisasi. Mereka menciptakan jarak hukum dan politik dari potensi skandal di masa depan. Namun taruhannya juga besar. Mereka kini meninggalkan sebuah meriam lepas kendali. Mantan anggota kerajaan yang rentan secara finansial mungkin dipenuhi amarah dengan pengetahuan mendalam selama puluhan tahun tentang dinamika internal istana, dan tak banyak lagi yang bisa ia kehilangan. Sejarah menunjukkan bahwa anggota kerajaan yang disingkirkan tidak selalu menghilang dengan tenang. Duke dan Duchess of Windsor, Putri Margaret di tahun-tahun terakhir hidupnya, bahkan Diana pada tahun terakhirnya, terpisah dari institusi, namun masih memiliki kekuatan untuk mengguncangnya. Kini, Sarah memiliki kekuatan serupa, bahkan berlipat ganda oleh media modern, platform sosial, dan audiens internasional yang haus akan pengungkapan rahasia kerajaan. Strategi istana bertumpu pada satu asumsi, bahwa Sarah akan menerima pengasingannya dengan anggun, menghilang dari sorotan, dan membiarkan monarki melangkah maju tanpanya. Namun, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika tekanan finansial, kemarahan pribadi, atau frustrasi manusiawi mendorongnya untuk mulai berbicara kepada jurnalis, pembuat dokumenter, atau penulis yang bersedia membayar mahal untuk kisahnya? Bagaimana jika istana justru menciptakan mimpi buruk terburuknya sendiri? Apa artinya bagi kita? Di balik tajuk utama kerajaan, kisah ini menyimpan pelajaran mendalam tentang kekuasaan, kesetiaan, dan pembaruan diri. Pelajaran pertama, masalah yang tidak diselesaikan tidak menghilang. Mereka menumpuk. Persoalan keuangan Sarah, asosiasi kontroversial, dan posisinya yang ambigu dalam struktur kerajaan tidak ditangani saat masih bisa dikelola. Semuanya dibiarkan menumpuk hingga institusi tidak punya pilihan selain bertindak drastis. Dalam hidup kita sendiri, apa yang sedang kita hindari? Retakan kecil apa yang kita abaikan hingga suatu hari memaksa konsekuensi yang menyakitkan. Pelajaran kedua, tidak ada struktur yang dibangun pada satu masa yang bertahan selamanya. Sarah membangun identitas, rasa aman, dan rasa memiliki di sekitar hubungannya dengan monarki. Bahkan setelah perceraian dan skandal, ketika struktur itu akhirnya runtuh, ia tidak memiliki fondasi alternatif. Kita sendiri bergantung pada apa yang kita anggap permanen, jabatan, hubungan, identitas yang bergantung pada pengakuan eksternal. Pelajaran ketiga,
Institusi selalu memprioritaskan kelangsungan hidup di atas individu. Monarki memilih masa depannya daripada kenyamanan Sarah. Itu bukan soal kejam, itu logika institusional. Setiap organisasi, keluarga, atau struktur kekuasaan pada akhirnya menghadapi pilihan serupa. Memahami hal ini tidak mengurangi rasa sakitnya, tetapi membuatnya tidak terasa begitu personal. Pelajaran keempat. Terkadang pembaruan diri membutuhkan pemutusan paksa. Sarah tidak memilih Portugal. Ia tidak memilih pengasingan. Namun keterpisahan paksa dari segala yang familiar itu mungkin justru memberinya sesuatu yang tak pernah bisa diberikan oleh istana, kemandirian sejati. Momen yang terasa paling menghancurkan bisa menjadi pemicu transformasi yang tidak pernah kita pilih, tetapi sangat kita butuhkan. Kebenaran tersembunyi, dan inilah kebenaran yang jarang dibicarakan secara terbuka. Pengumuman ini bukanlah akhir dari kisah Sarah Ferguson. Ini adalah awal dari bab yang sama sekali baru. Selama hampir 40 tahun, Sarah hidup di bawah bayang-bayang monarki, ditentukan oleh pernikahannya dengan Andrew, diadili dengan standar kerajaan, dan dibatasi oleh ekspektasi institusional. Kini, untuk pertama kalinya, bayangan itu telah hilang. Dan apa yang akan ia lakukan di bawah cahaya baru itu, itulah kisah yang belum ditulis. Kini, untuk pertama kalinya, sejak tahun 1986, ia benar-benar bebas dari semua batasan itu. Bebas untuk berbicara, bebas untuk menulis, bebas membangun hidup sepenuhnya dengan caranya sendiri, tanpa harus memikirkan restu istana atau terikat oleh protokol kerajaan. Apakah ini sebuah pembebasan atau justru kehancuran? Jawabannya sangat bergantung pada langkah apa yang akan diambil Sarah selanjutnya. Jika ia memilih menarik diri secara tenang, menerima pengasingannya, dan menjalani sisa hidupnya dalam kesunyian di Portugal, maka istana akan menang sepenuhnya. Pemutusan ini akan dikenang sebagai langkah modernisasi yang perlu, menyakitkan tetapi dapat dibenarkan. Namun jika Sarah justru muncul kembali sebagai sebuah suara, menulis buku, memberikan wawancara, ikut serta dalam dokumenter yang membuka kebenaran-kebenaran tidak nyaman tentang kehidupan kerajaan, maka keputusan ini bisa dikenang dengan cara yang sama sekali berbeda. Sebagai momen ketika monarki tanpa sadar menciptakan lawan paling berbahaya, seseorang yang mengetahui terlalu banyak dan kini tidak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan. Penutup. Saat tanggal 2 Desember berakhir dan dunia mencerna pengumuman yang mengejutkan ini, kita dihadapkan pada satu kenyataan yang tak terbantahkan. Kejatuhan Sarah Ferguson dari lingkaran kerajaan bukan sekadar berita sensasional. Ini adalah kisah manusia tentang ketahanan, konsekuensi, dan matematika kekuasaan yang kejam. Ia pernah menjadi sosok luar yang penuh semangat dan dicintai publik. Seorang duchess yang berkali-kali diterpa skandal. Seorang ibu yang berjuang keras demi putri-putrinya. Seorang perempuan yang meski terus terjatuh, tak pernah berhenti mencoba menemukan kembali dirinya. Namun ketika istana akhirnya menarik garis batasnya, dunia diingatkan bahwa pesona, ketangguhan, dan nostalgia tidak pernah cukup untuk mengalahkan prioritas institusional. Terutama di era ketika pengawasan bersifat global dan konsekuensi datang seketika. Di balik tragedi ini, tersembunyi pula potensi perubahan besar. Sarah sedang memasuki babak baru dalam kondisi yang menyakitkan. Tetapi terkadang, pembaruan diri justru membutuhkan pemutusan total, bahkan yang dipaksakan. Portugal mungkin bukan impiannya, namun tempat itu menawarkan jarak, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun kembali hidup tanpa bayang-bayang tuntutan kerajaan yang terus membebani. Bagi seorang perempuan yang hampir sepanjang hidup dewasanya berada di bawah sorotan publik yang kejam, itu sendiri bisa menjadi bentuk kebebasan. Bagi monarki, keputusan ini menandai langkah sadar menuju masa depan yang dibayangkan Raja Charles. Sebuah mahkota yang lebih kecil, lebih bertanggung jawab, dan lebih selaras dengan ekspektasi zaman modern. Terlepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan kerasnya keputusan ini, satu hal jelas,
Ini adalah upaya sebuah institusi tua untuk bertahan di dunia yang jauh lebih transparan daripada saat ia dibangun. Saat saya menutup kisah ini, ada satu pemikiran yang melampaui dinding istana. Struktur kekuasaan mungkin menetapkan aturan, tetapi manusialah yang menulis kisah hidupnya sendiri. Sarah Ferguson telah menjadi banyak hal, kontroversial, tangguh, tak terduga, penuh kekurangan, sangat manusiawi. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah diam. Kini, setelah istana berbicara dengan tegas, final dan menentukan, dunia menunggu. Bagaimana Sarah akan merespons? Apa yang akan ia ungkapkan? Siapa ia akan menjadi tanpa tembok Windsor yang selama ini mendefinisikannya? Karena jatuhnya seorang duchess bukan hanya kisah kerajaan, ini adalah pengingat tentang garis rapuh antara konsekuensi dan pembaruan diri, antara kekuasaan institusional dan kehendak pribadi, antara hidup yang kita bangun dan hidup yang dibentuk untuk kita. Dan pada akhirnya, masing-masing dari kita, dalam skala yang lebih kecil, akan dihadapkan pada pilihan yang sama. Di sisi mana dari garis itu kita berdiri?